Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk teman-teman semua yang mungkin lagi menyaksikan video saya ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mau menonton. Sebelum saya melanjutkan video ini ke dalamnya untuk membahas, perkenalkan, nama saya Basilius Kaikimbinop, NIM 1710511001. Jadi di sini saya akan membahas dengan tema sifat lembaga pemerintahan. Di dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan, di situ terdapat sifat lembaga pemerintahan. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya bahas secara kasaran. Jadi di sini poin yang pertama di sini saya akan menjelaskan di dalam akuntansi pemerintahan tidak terdapat pencatatan laba rugi karena tujuan pemerintah untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk mencari laba. Nah, itu poin yang pertama. Terus yang kedua di sini, lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi, maksudnya perorangan. Jadi contohnya saya berikan contoh di sini macam perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN dan lain-lain. Itu perusahaan-perusahaan yang besar itu sekalipun dikelola oleh perorangan, tetapi tetap saja perusahaan itu bukan milik pribadi atau perorangan, tetapi perusahaan itu punya milik negara. Itu yang kedua. Dan yang poin yang ketiga di sini mengenai pajak. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah seperti pajak tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang akan diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Maksudnya dalam artian di sini pemerintah yang sering memungut pajak terhadap masyarakat itu tidak ada sangkut pautnya dengan hak dari masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu poin yang ketiga. Terus yang terakhir, poin yang keempat di sini, sumber daya pemerintah harus menginvestasikan sebagian penerimanya dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Nah, di sini maksudnya sumber aktiva yang terdapat dalam pemerintah itu bisa diinvestasikan secara langsung untuk membangun pembangunan yang bersifat mendasar dalam kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi tujuan daripada kinerja pemerintah yaitu untuk membangun atau menyediakan fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas publik yang bersifat untuk menunjang kebersamaan seluruh warga masyarakat. Kurang lebih mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Selanjutnya saya, Syafira Salsabila, akan mempresentasikan tentang tujuan pelaporan akuntansi dan keuangan pemerintah. Nah, di sini tujuannya itu ada 3, yaitu yang pertama, akuntansibilitas. Nah, akuntansibilitas ini merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dengan adanya pengungkapan informasi atas aktivitas dan kinerja baik pemerintah pusat dan daerah, akan tercapainya kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dipercaya. Lalu yang kedua ada manajerial. Nah, manajerial ini merupakan informasi keuangan yang berguna untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan menilai kinerja. Lalu yang terakhir ada pengawasan. Nah, pengawasan ini bertujuan agar hasil pelaksanaan itu efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, keuangan pemerintah harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif, dan efisien yang harus dilakukan dengan cara sistematis. Nah, pengawasan yang dilakukan secara sistematis akan menghasilkan
pengawasan yang optimal, dan untuk menghindari adanya korupsi. Saya Septianinda Utami, saya mau menjelaskan tentang prinsip dasar akuntansi pemerintahan. Di mana prinsip dasar akuntansi pemerintahan ini ada 7. Yang pertama, prinsip umum dan kepatuhan hukum, di mana ada kemampuan akuntansi dan pelaporan. Yang kedua, akuntansi dana. Akuntansi dana sendiri adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Di mana akuntansi dana ini ada sistem akuntansi dana, jenis dana, dan jumlah dana. Yang ketiga, aktiva modal dan kewajiban jangka panjang, di mana di situ ada pelaporan aset modal, penilaian aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, akuntansi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, ada fokus pengukuran dan basis akuntansi, di mana basis akuntansi ini berhubungan dengan saat pencatatan pendapatan dan biaya atau belanja. Yang kelima, ada penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran. Yang keenam, ada klasifikasi dan terminologi, di mana di situ ada klasifikasi rekening transfer, pendapatan, pengeluaran dan biaya, terminologi, dan klasifikasi umum. Yang ketujuh, ada pelaporan keuangan atau laporan keuangan tahunan, di mana bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas. Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran negara. Anggaran negara adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran negara merupakan salah satu politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan mempercepat pendapatan nasional. Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal, dipergunakan anggaran negara yang seimbang. Kemudian, dalam keadaan ekonomi yang deflasi, biasanya dipergunakan anggaran negara yang defisit, dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi, dipergunakan negara yang surplus. Anggaran negara dapat diklasifikasikan atas 2 bagian. 1. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh penerima dari sektor pajak atau sejenisnya, yaitu suatu kondisi di mana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintahan. 2. Anggaran tidak seimbang. Anggaran tidak seimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan, sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Fungsi anggaran negara. Anggaran yang dimiliki oleh suatu negara mengandung 3 fungsi fiskal utama, yaitu 1. Fungsi alokasi. Pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. 2. Fungsi distribusi. Pemerintah melakukan penyeimbangan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir, fungsi stabilitas. Pemerintah meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak-hak dan kewajiban negara dalam akuntansi pemerintahan. Hak-hak negara itu ada 5. Yang pertama, hak mencetak uang atau menambah dan mengurangi uang yang beredar. Dalam UU Pokok Perbankan, pelaksanaan hak ini adalah BI yang bertindak sebagai bank sentral. Di Indonesia, bank sentral adalah BI atau Bank Indonesia.
Di Amerika Serikat, bank sentral adalah kumpulan bank swasta. 2. Hak mengadakan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Yang ketiga, hak mengadakan pinjaman paksa. Yang dimaksud pinjaman paksa ini adalah pemotongan nilai uang atau sanering. Hal ini hanya dilakukan bila perekonomian Indonesia berada dalam keadaan benar-benar sulit. Yang keempat, hak menarik pajak. Hak menarik pajak ini harus sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 23 Ayat 2. Yang kelima, hak menarik iuran dan pungutan. Hak ini memiliki kaitan langsung terhadap barang atau jasa yang diserahkan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, kewajiban hak negara. Kewajiban negara itu ada dua. Yang pertama, kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara, contoh dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, kewajiban membayar tagihan-tagihan yang datang dari pihak ketiga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menerangkan tentang siklus APBN pada akuntansi pemerintahan. Jadi pada tahap pertama itu terdapat perencanaan APBN, yang kedua ada penetapan APBN, yang ketiga ada pelaksanaan APBN, keempat ada pengawasan dan pelaksanaan APBN, dan kelima ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan siklus APBN. Yang pertama adalah perencanaan APBN, yaitu tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang dilakukan oleh Kementerian Negara ataupun lembaga atau disebut dengan nama lain RKAKL, Rancangan Kerja Anggaran Kementerian ataupun lembaga. Dan yang kedua adalah penetapan APBN, yaitu sebelum penetapan dilakukan pembahasan RAPBN yang dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR dengan mempertimbangkan usulan dari DPD. Nah, sebelum penetapan ini dilaksanakan, Presiden melakukan pidato tentang penyampaian rancangan undang-undang APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta tata keuangannya. Yang ketiga adalah pelaksanaan APBN. Diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Penggunaan anggaran ataupun kuasa anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dalam artian pada penetapan APBN. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan dan juga pelaksanaan APBN. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh atasan ataupun kepala kantor ataupun satuan kerja kementerian negara ataupun lembaga dalam lingkungannya sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Dan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yaitu pertanggungjawaban dengan maksud tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan singkat tentang siklus APBN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Eko Prasetyo dari Angkatan 17 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran negara. Yang pertama, prinsip keterbukaan. Dalam prinsip ini, sebuah elemen pemerintahan harus memiliki keterbukaan dalam melakukan penganggaran pada sebuah perencanaan. Karena menjadi sebuah tolak ukur kejujuran dan keterbukaan pada semua elemen yang ada. Asas ini biasanya menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh pemerintah sehingga sistem negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas untuk biaya yang bervariasi dengan kapasitas kebutuhan yang ada, sehingga sebuah penganggaran yang pemerintah lakukan tidak kaku dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang ada. Semisal
pada penganggaran suatu daerah, prinsip fleksibilitas sangat ditekankan. Yang ketiga, prinsip kecermatan. Prinsip ini memiliki sebuah poin penting karena biasanya berhubungan dengan angka dan kata yang dibuat dalam sebuah penganggaran pemerintahan. Sehingga dalam penganggaran sangat penting untuk cermat dalam melihat dan menilai sebuah angka dalam melakukan penganggaran. Yang keempat, prinsip kelengkapan. Artinya sebuah sistem penganggaran harus memiliki kelengkapan yang jelas dan lengkap. Sehingga prinsip kelengkapan mampu mendukung sebuah pelaksanaan dalam pemutusan sebuah anggaran pemerintahan. Yang kelima, prinsip komprehensif. Prinsip yang melaksanakan segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas. Yang keenam, prinsip terperinci. Prinsip ini harus dimiliki dalam melakukan penganggaran karena berhubungan dengan sebuah rincian-rincian dari yang besar hingga yang kecil dalam penganggaran. Yang ketujuh, prinsip berimbang. Prinsip yang mengedepankan presional dalam penganggarannya, tidak melebihi batas yang ada dan tidak mengurangi lebih dari ketetapan yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, prinsip dinamisme. Sebuah prinsip yang merujuk pada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan. Di sini saya Wildan Nurul Fadli akan mempresentasikan mengenai tugas tentang tema penguasaan atas pengelolaan keuangan negara. Jadi saya mengutip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya penguasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi ada beberapa penjelasan seperti PowerPoint yang di-share oleh Pak Akbar. Kalau tidak salah dalam penguasaan keuangan negara itu ada 4. Yang pertama adalah presiden, yang kedua itu adalah menteri, terlebih khusus adalah menteri keuangan, dan yang ketiga itu adalah pemerintah provinsi atau Pemkab. Yang keempat adalah pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang presiden begitu. Diatur dijelaskan dalam bab 2 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwasanya penguasaan negara diatur dalam bab tersebut. Yang pertama, presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Jelas di sini bahwasanya presiden memang selaku orang atau lembaga yang memegang secara penuh kendali mengenai penguasaan keuangan negara. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama yang A adalah dikuasai kepala menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dan yang dipisahkan. Yang B dikuasai kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang, dan kementerian negara, lembaga, dan pimpinnya. Setelah presiden itu ada menteri. Yang selanjutnya diserahkan kepada gubernur atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemimpinan kekayaan daerah yang dipasrahkan. Setelah menteri tadi itu ada gubernur atau bupati yang memiliki hak untuk mengelola tersebut. Yang selanjutnya yaitu tidak termasuk kewenangan bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya adapun tujuan dalam penguasaan anggaran negara itu yang di sini saya kutip dalam undang-undang ada 2. Yang pertama, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya jelas ketika melakukan sebuah anggaran APBN, anggaran belanja skala nasional itu dianggarkan pasti ada tujuannya begitu. Yang memang secara mendasar dirulkan dalam sebuah kementerian, menteri perdagangan, menteri
luar negeri atau sebagainya yang nanti dianggarkan di situ. Yang kedua, dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Setiap tahun disusun APBN dan APBD. Nah, ini jelas bahwasanya keuangan negara itu dalam rangka untuk menyusun APBN atau APBD. Itu penjelasan tentang presiden. Yang kedua yaitu menteri dan keuangan dalam penguasaan keuangan negara memiliki peran dan fungsi. Jadi menteri ada fungsinya dalam mengelola keuangan negara. Yang pertama adalah menyusun kebijakan fiskal atau yang bersifat ekonomi makro, artinya perekonomian yang memiliki skala besar gitu. Yang kedua, menyusun rancangan APBN dan atau rancangan perubahan APBN. Yang C, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. D, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penguasaan keuangan yang dipegang oleh pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten atau kota. Di sini bisa saya jelaskan bahwasanya kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat 2. Yang A dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD. Artinya jelas keuangan negara itu dikelola langsung oleh Kepala Satuan Kerja yang biasanya berhubungan dengan pembuatan anggaran APBD. Yang B dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang dan pada daerah. Ini jelas begitu, artinya penguasaan keuangan negara itu dalam rangka adalah mencapai sebuah tujuan, baik dari skala nasional atau skala di daerah. Yang kedua, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Sama seperti tadi yang saya jelaskan awal mengenai menteri, artinya tugasnya tidak beda jauh, tapi skalanya memang agak kedaerahan, bukan skala nasional. Itu mungkin yang bisa dijelaskan dari beberapa penjelasan mengenai sektor penguasaan keuangan negara yang dikuasai oleh presiden, menteri, provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan sudah pasti berkaitan dengan lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya yang tidak profit atau oriented. Akuntansi sebagai sistem informasi bagi pemerintahan atau mencatat anggaran negara dan realisasi anggaran secara dominan, sehingga cabang akuntansi disebut juga akuntansi anggaran. Penerapan akuntansi pemerintahan berbeda-beda. Contohnya seperti Amerika Serikat memiliki sistem akuntansi pemerintahan yang federal, yaitu akuntansi pemerintahan sentralisasi karena berupa negara kepulauan yang berupa pada pemerintahan pusat. Beberapa karakteristik akuntansi sektor publik yaitu seperti tidak berorientasi atau laba, dan kepemikiran pemerintah bersifat kolektif secara konsumen. Terus keputusan, kebijakan, dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan negara-negara atau penganut demokrasi Indonesia. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku, sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemakaiannya bersifat kaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik akuntansi pemerintahan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Cindy Oktaviani akan menjelaskan tentang mekanisme urusan keuangan dan sistem anggaran negara, di mana anggaran negara ini adalah unsur dari keuangan negara. Maka akuntansi pemerintahan sebenarnya adalah penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara. Nah, sebagai akibat dari eratnya kaitan antara akuntansi pemerintahan
dan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran negara, maka akuntansi pemerintahan ini tidak dapat dipisahkan dari mekanisme urusan keuangan dan sistem anggaran negara. Nah, untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir reformasi manajemen keuangan yang telah mencetuskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya didukung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nah, dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara ini adalah hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berhubungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan negara sendiri ini dibagi menjadi 3 komponen, yakni yang pertama badan usaha milik negara atau daerah atau BUMN atau BUMD. Selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah atau APBN atau APBD, dan barang-barang milik negara atau daerah. Dari ketiga komponen tersebut, BUMN atau BUMD ini dikelola selayaknya perusahaan swasta yang bertujuan mencari laba, termasuk akuntansinya. Jadi hanya APBN dan APBD dan barang milik negara atau daerah saja yang menjadi objek akuntansi pemerintahan. BUMN atau BUMD itu merupakan objek dari akuntansi perusahaan atau akuntansi komersial, seperti itu.